Pernah nggak sih lo ngerasa capek, bukan secara fisik ya, tapi lebih ke emosional, lebih ke mental, kayak capek terlalu peduli terhadap hal-hal yang sebenarnya tuh nggak penting buat hidup kita. Kayak hal-hal penilaian orang lain terhadap kita, omongan orang lain terhadap kita. Dan lucunya tuh sebenarnya mereka juga nggak peduli amat sama hidup kita. Dan setiap kali kita ingin mengambil keputusan, itu tuh rasanya tuh kayak ujian karena kita harus memikirkan perasaan orang lain, kita harus memikirkan kepentingan orang lain. Jadi kita menyisihkan perasaan kita. Kita tuh sekarang hidup di zaman dimana orang tuh punya akses terhadap kehidupan orang lain. Nah, karena hal ini, karena kita hidup di dunia di mana sosial media, internet, dan kita bisa melihat kehidupan orang lain, mengakses gaya hidup orang lain, kita tuh seringnya hidup di dunia yang bukan standar kita sendiri, di dunia yang bukan milik kita sendiri. Kita tuh mencoba menjadi orang lain, kita tuh mencoba untuk hidup di standar orang lain, bukan standar hidup kita sendiri. Kita terlalu peduli dengan penilaian orang lain, kita tuh selalu butuh validasi, kita tuh selalu butuh dianggap, selalu butuh diterima. Hal ini yang membuat kita makin gak bisa hidup dengan cara kita sendiri, karena kalau kita hidup dengan cara kita sendiri, kita tuh takut kita tuh nggak diterima dengan orang lain. Kita tuh takut kalau kita tuh nggak divalidasi sama orang sekitar kita. Ketika kita nggak mendapatkan validasi itu, kita tuh ngerasa kita tertinggal, kita ngerasa kalau kita tuh orang yang gagal, entah secara pribadi ataupun secara manusia, secara sosial. Sebenarnya takut untuk tidak diterima itu wajar, karena pada dasarnya kita tuh kan manusia. Manusia itu makhluk sosial. Kita tuh butuh komunitas untuk hidup. Kita tuh butuh komunitas untuk bertahan hidup di dunia ini. Cuman yang jadi permasalahannya sekarang adalah ketika ketakutan itu menjadi obsesi. Obsesi untuk selalu disukai, obsesi selalu diterima. Dan obsesi itu lama-kelamaan akan merusak diri kita sendiri, akan mengikis identitas kita. Akhirnya kita nggak akan jadi diri kita sendiri. Dan lama-lama kita akan kehilangan diri kita sendiri. Kita nggak tahu siapa kita. Kita nggak punya jati diri yang menjadikan kita manusia. Kita hanya menjadi sesuatu yang diinginkan orang lain, sesuatu yang merupakan standar orang lain, dan belum tentu mereka menerapkan standar ini di hidup mereka. Kita tuh lupa dengan hal yang sebenarnya penting untuk hidup kita. Kita tuh selalu mengutamakan kepentingan orang lain, dan kita selalu mengutamakan pandangan orang lain atau penilaian orang lain terhadap hidup kita. Kita seringnya peduli terhadap sesuatu yang nggak baik untuk hidup kita, cenderung malah merusak hidup kita. Sedangkan hal-hal yang sebenarnya membangun kita, hal-hal yang sebenarnya harus kita pedulikan, kita tuh cenderung untuk meninggalkan hal tersebut atau nggak mempedulikan hal tersebut. Kita tuh seharusnya mulai belajar gimana caranya untuk mempedulikan diri sendiri, gimana caranya untuk mementingkan diri kita sendiri. Bukan berarti kalau kita itu jadi orang yang apati, tapi yang harus kita lakukan, kita harus menjadi orang yang mengerti clarity atau mengerti mana yang penting untuk hidup kita dan mana yang nggak penting untuk hidup kita. Karena nggak semua hal harus kita peduliin, kita tuh punya energi dan waktu tuh terbatas. Kalau kita ingin mempedulikan semua hal, semua orang, ya itu akan merusak diri kita sendiri. Itu nggak mungkin, itu mustahil. Kita akhirnya nggak punya waktu untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita hanya mementingkan kepentingan orang lain. Kita harus bisa memilih untuk mementingkan atau mempedulikan apa yang benar-benar berharga di hidup kita, dan kita harus mulai belajar bodo amat dengan hal-hal yang nggak penting untuk hidup kita. Gue dulu tuh mikir kalau bodo amat itu berarti cuek, dingin, dan apati, gak punya empati sama sekali.
Cuman bodo amat tuh bukan seperti itu. Bodo amat tuh mengenai gimana cara kita untuk memilih mana yang penting dan mana yang nggak penting. Dan kita melakukan hal yang penting untuk hidup kita, bukan untuk melakukan hal-hal yang nggak penting di dalam hidup kita. Bodo amat itu bukan berarti berhenti peduli. Justru bodo amat itu adalah mementingkan atau memedulikan sesuatu yang benar-benar perlu dipedulikan dan meninggalkan apa yang nggak penting, meninggalkan apa yang nggak perlu kita pedulikan. Dunia sekarang tuh nuntut kita untuk jadi peduli atau harus peduli pada semuanya. Peduli penampilan, peduli validasi, peduli penilaian orang lain, peduli tentang sosial media kita, likes, komen, followers. Dunia itu nuntut kita untuk peduli hal-hal yang mungkin sebenarnya nggak begitu penting untuk kebahagiaan hidup kita. Kita tuh takut disalahpahami, kita tuh takut ditolak, kita takut dianggap tidak relevan untuk zaman yang sekarang ini. Jadi kita habiskan waktu kita untuk memoles diri kita, menutupi kekurangan kita dan menempelnya dengan standar orang lain. Padahal kekurangan itu adalah hal yang membuat kita menjadi manusia. Karena manusia tuh nggak ada sempurna, kita tuh unik dengan kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Hidup ini tuh tentang bagaimana cara kita berdamai dengan diri kita sendiri, cara kita menerima kelebihan dan kekurangan kita, dan bagaimana cara kita untuk memilih mana tuh yang penting untuk hidup kita dan mana yang sebenarnya nggak penting untuk hidup kita. Hidup di zaman sekarang itu udah terlalu banyak tekanan secara eksternal, entah itu tekanan finansial dan lain sebagainya. Kalau kita penuhi diri kita, hari-hari kita dengan menambah tekanan terhadap diri kita sendiri, dengan terlalu mempedulikan perkataan orang lain, itu nggak akan memberi diri kita itu space untuk tumbuh. Semua tempat tuh dipenuhi dengan hal-hal negatif yang kita pikirkan. Tekanan kehidupan, belum lagi tekanan diri kita sendiri terhadap kita karena kita ingin menjadi seseorang yang bukan diri kita memaksakan standar orang terhadap hidup kita, itu akan membuat hidup kita tuh nggak akan mungkin tumbuh, dan akhirnya apa ya, akan merusak hidup kita sendiri karena kita tertekan dari berbagai sudut. Kita tertekan dari berbagai penjuru, kita tertekan dari berbagai faktor. Kita terlalu peduli dengan perkataan orang lain, kita terlalu peduli dengan penilaian orang lain. Dan inilah yang sebenarnya membuat kita tuh gampang capek, gampang sedih, gampang anxiety, bahkan gampang stres dan depresi. Karena tekanan ini nggak cuma dari tekanan hidup, tapi tekanan terhadap diri kita sendiri, kepada diri kita sendiri. Karena kita tuh pingin hidup di standar orang lain. Padahal yang seharusnya kita pedulikan itu bukan tentang kepentingan orang lain atau tentang kehidupan orang lain. Yang perlu kita pedulikan adalah tentang kehidupan kita sendiri, tentang kepentingan kita sendiri, kesehatan kita, mental health kita, finansial kita, hubungan kita. Hal-hal tersebut yang harusnya menjadi prioritas, bukan kita habiskan energi kita untuk kepentingan yang sebenarnya nggak membangun kita, kepentingan cuma supaya kita dinilai lebih baik sama orang lain. Kita tuh sering lupa bahwa nggak semua komentar itu harus direspon. Nggak semua orang tuh harus suka sama kita. Nggak semua pertempuran itu pantas dilawan. Dan nggak semua kesalahan tuh harus dihindari. Kadang yang kita perlukan itu cuma diam, tarik nafas, dan sadar bahwa hidup ini tuh hidup gua. Gua yang nentuin jalannya, gua yang terima risikonya, dan gua juga yang bertanggung jawab untuk menjalani hidup gua ini sebaik mungkin. Gua yang bertanggung jawab mau kemana hidup gua ini, apakah jalannya hanya untuk menyenangkan orang lain atau melakukan hal yang benar-benar berarti buat hidup gua. Ada masa dimana gua tuh dulu sangat mempedulikan perkataan orang lain. Apapun yang gua lakukan itu selalu
memikirkan kepentingan orang lain, memikirkan perkataan orang lain. Jadi gue tuh sering bilang iya karena gue takut dibilang egois kalau gue nggak mengiyakan permintaan. Gue sering diem dalam diskusi karena gue takut dibilang sok tahu dan dinilai salah. Dan gue kerja keras dalam semua hal karena gue takut dibilang gue pemalas. Dari luar tuh semuanya baik-baik aja, semuanya tuh fine-fine aja. Tapi sebenarnya di dalam ya nggak sebaik-baik itu. Gue burn out, gue nggak jadi diri gue yang sebenarnya. Gue nggak bisa menyampaikan opini gue selalu menjadi orang yang mengiyakan orang lain, gue selalu jadi orang yang memprioritaskan orang lain. Sedangkan kepentingan gue, kesehatan gue, mental health gue, semuanya tergerus karena demi memenuhi energi mereka. Supaya gue nggak dinilai salah, supaya gue itu nggak jadi musuh mereka dan selalu diterima sama mereka. Dan yang paling aneh, ketika gue berpura-pura itu, semua orang tuh nggak ada yang sadar bahwa gue tuh nggak menunjukkan diri gue yang sebenarnya. Orang mikir bahwa gue itu ya gue yang sekarang ini, padahal dalam hati gue tuh jauh dari gue yang gue tampilkan di depan mereka. Saat itu gue mulai sadar, oh ternyata orang tuh nggak sepeduli amat ya tentang gue. Karena toh mereka tuh nggak pernah melihat apa yang ada sebenarnya di dalam hati gue. Mereka tuh hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Saat mereka punya kesempatan untuk bisa mendapatkan bantuan dari kita untuk kepentingan mereka, tentu mereka akan ambil kesempatan itu. Tentu mereka tidak akan menyia-nyiakan hal tersebut. Belum lagi gue sebagai orang yang selalu ingin menyenangkan orang lain itu nggak pernah komplain, ya alhasil mereka memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Sampai akhirnya titik dimana gue tuh ngerasa mentok, gue ngerasa stuck, gue nggak bisa jalanin kalau hal itu terus berjalan. Karena gue akhirnya nggak bisa jadi diri gue sendiri, gue terlalu capek untuk mengutamakan kepentingan orang lain. Gue terlalu capek untuk mementingkan diri gue karena gue udah mementingkan kepentingan orang lain dibanding kepentingan gue. Akhirnya energi gue habis dan gak ada satu hal baik pun yang datang ke gue. Gue beranggapan bahwa kalau gue mementingkan orang lain mungkin nanti akan dibalas dengan mereka dengan kebaikan yang sama. Tapi kebanyakan nggak ada hasilnya, kebanyakan itu cuma harapan gue aja. Mereka menjalani hidup mereka, mereka melakukan apa yang menurut mereka penting untuk hidup mereka, bukan untuk gue. Jadi gue menghabiskan energi gue untuk hal-hal yang nggak akan memberikan feedback ke dalam hidup gue. Dan saat itulah gue udah nih mulai belajar untuk nggak terlalu mempedulikan orang lain. Bukan berarti gue jadi orang yang apati itu tadi, tapi gue mulai memilih mana nih yang benar-benar butuh atensi gue, butuh kepedulian gue, dan mana nih yang benar yang nggak butuh kepedulian gue karena ya itu nggak penting buat hidup gue. Gue belajar untuk ngomong enggak karena saat gue ngomong enggak, gue nggak mau, gue nggak setuju, gue nggak harus jelasin semuanya ke elu, itu tuh bukan berarti gue jadi orang yang angkuh egois, tapi itu membuat gue jadi orang yang bebas. Jadi orang yang bebas untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam hati gue. Orang yang bebas dari segala hal-hal yang gak penting untuk hidup gue. Karena sebenarnya orang tuh gak begitu peduli. Dunia tuh gak runtuh hanya karena kita bilang enggak. Dunia tuh tetap jalan walaupun kita bilang enggak, walaupun kita menolak sesuatu, walaupun kita nggak mementingkan orang lain. Karena mereka akan mementingkan diri mereka sendiri gitu. Dan yang gue rasakan setelah gue mulai bisa mementingkan diri gue sendiri, mulai bodoh amat dengan kepentingan orang lain yang nggak berkaitan dengan hidup gue tuh ngerasa lebih pulih. Secara mentali, secara emosional itu gue ngerasa lebih ringan, lebih
nggak terbebani. Hidup gue tuh mulai menyenangkan lagi. Hidup gue tuh mulai berjalan sesuai yang gue inginkan. Hidup gue tuh mulai damai. Kita punya energi tuh terbatas. Setiap hari kita bangun dengan energi yang sama, dan kita harus bagi-bagikan energi itu ke emosi, ke pikiran, ke tenaga kita. Jadi kalau kita membagi semuanya itu untuk kepentingan orang lain, maka energi yang terbatas itu nggak akan tersisa untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi pertanyaannya tuh bukan bagaimana cara bodo amat, tapi pertanyaannya adalah bagaimana gue mendistribusikan energi gue ke hal yang penting buat hidup gue, ke hal yang akan membuat hidup gue lebih berharga. Karena saat lo berhenti terlalu peduli, itu berarti lo mulai bebas hidup sesuai keinginan lo, bebas peduli ke hal-hal yang benar-benar penting buat hidup lo, bebas pergi dari hal yang udah nggak sejalan, bebas berhenti tampil demi diterima. Karena kadang bodo amat itu adalah cara terbaik untuk pedulinya ke diri kita sendiri. Terima kasih guys sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe dan share ke teman kalian yang membutuhkan, and see you in the next video.